Alhamdulillah ala ihsanih wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, tak pernah berhenti lisan kita untuk mengucapkan kalimat yang mulia yang dengannya adalah kalimat syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya atas kita semuanya. Termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran dan segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Begitu juga nikmat mengenal Al-Qur'anul Karim, tujuan, pedoman, petunjuk bagi kita umat Islam di atas muka bumi ini. Maka bagi seorang muslim wajib bagi kita untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini, alhamdulillahirabbil alamin, tentu dengan penuh keyakinan dan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Selanjutnya kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi SAW, manusia terbaik yang mengembar di setelah langit, penutup para nabi dan rasul, manusia yang paling pantas untuk kita sanjung dan kita jadikan suri tauladan, yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya dan segala kenikmatan. Serta salam kita curahkan juga untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang meniti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah berkenan untuk memberikan waktu dan tempatnya kepada kami untuk menyampaikan sedikit nasihat dari para ulama yang telah kami dapatkan selama kami berkuliah di Kuliah Ulum dan Tahfidz Ma'had Al-Iman Pontianak. Begitu juga kami mengucapkan kepada jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dani Sudiwan hafizahullah taala selaku pimpinan Pondok Pesantren Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Ma'had Al-Iman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Gandhi Dawari selaku ketua divisi program S1 Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Al-Iman Pontianak. Lalu kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada bapak dan ibu para jamaah salat maghrib berjamaah yang telah bersedia meluangkan sedikit waktu dan tempatnya kepada kami untuk mendengarkan beberapa nasihat dari para ulama. Sebelum kita memulai tausiah singkat kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Eko Widayanto. Saya mahasiswa akhir dari Kuliah Ulum dan Ma'had Tahfidz dan Ulum Syariah Al-Iman Pontianak, yang mana program kita pada malam hari ini merupakan salah satu agenda tugas akhir saya untuk menyelesaikan kuliah saya di kampus tersebut. Amma ba'd, Bapak, Ibu, para jamaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam hari yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama membahas salah satu tafsir dari zikir pagi dan petang, yang mana zikir ini berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Di waktu pagi disunahkan membacanya 3 kali, begitu juga di waktu petang. Yang mana keutamaan zikir ini sangatlah banyak. Di antaranya, yang pertama, barang siapa yang mengucapkan zikir ini pada waktu pagi 3 kali dan pada waktu petang 3 kali, maka pantas baginya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu." Barang siapa yang mengucapkan pada waktu petang, begitu juga pada waktu pagi,
aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, maka pantas baginya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Hafiz Abu Thahir. Keutamaan yang kedua, bagi barang siapa yang menjadikan zikir ini sebagai zikir mutlak, yaitu zikir yang tidak terikat waktu, tempat dan jumlah, maka pantas baginya, wajib baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Faedah yang ketiga, orang yang mengucapkan zikir ini dengan penuh keyakinan, maka ia akan merasakan manisnya iman. Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Telah merasakan manisnya iman orang-orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Hadis riwayat Muslim nomor 34. Bapak, Ibu, para hadirin jemaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan zikir ini, maka selanjutnya adalah kita bahas sedikit dari makna yang tersirat, yang terkandung di dalam zikir ini. Kenapa Allah memberikan ganjaran yang begitu besar bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah mengucapkan, melafalkan, serta mengamalkan konsekuensi dari zikir ini. Yang pertama, hal ini karena terdapat kaidah al-jazaa'u min jinsil amal. Maka yang artinya balasan suatu perbuatan adalah sesuai dengan amalnya. Balasan adalah sesuai dengan perbuatannya. Sehingga tatkala seseorang ridha dengan menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka Allah pun pada hari kiamat akan menjadikan ia ridha, yaitu dengan memberikan pahala yang begitu besar bagi hambanya tersebut. Yang kedua, makna ridha artinya secara bahasa artinya qanaah atau merasa cukup, sehingga tidak perlu mencari yang lain lagi. Maka maksud dari zikir ini adalah aku tidak perlu mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah bagiku. Aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku. Sungguh Allah taala sajalah yang pantas untuk diibadahi, karena hanya Allah lah yang telah memberikan karunia kepadaku yang begitu banyak. Lalu aku pun tidak perlu mencari agama yang lain lagi selain agama Islam, karena Islam sudah cukup bagiku, agama yang sempurna dan paripurna, indah aturan-aturannya dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan aku pun ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Aku tunduk kepada seluruh keputusan dan pernyataannya. Semuanya aku yakini kebenarannya tanpa terkecuali, tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, jika kita lihat tiga hal di atas, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Tiga hal ini adalah tiga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap kita, kepada saya dan Bapak Ibu sekalian di alam kubur nanti oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Dan untuk jawabannya bukan dengan hafalan, tapi dengan keimanan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya setiap kita pasti akan ditanya tentang tiga hal. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, dan siapa nabimu? Dan untuk menjawabnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya untuk menjawabnya bukan dengan hafalan, tapi dengan keimanan dan amal soleh. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan perkataan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di akhirat kelak.
Dan fase pertama dari kehidupan akhirat adalah fase alam kubur. Al-qabru awwalu manazil al-akhirah. Fase akhirat pertama dari setiap manusia adalah alam kubur. Dalam suatu athar, khalifah kaum muslimin yang ketiga, yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi SAW, pernah melihat suatu kuburan, lalu beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau. Maka ditanyakan kepada beliau, tadhkurul jannata wan nar wala tabki wa tabki min hadha. Wahai khalifah, wahai amiral mu'minin, engkau biasa mengingat surga dan neraka, namun engkau tidak menangis. Namun kenapa engkau menangis ketika melihat perkuburan? Kenapa engkau menangis ketika melihat kuburan? Maka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah fase pertama dari kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari siksa kubur, maka di kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun sebaliknya, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, maka kehidupan setelahnya sungguh akan sangat lebih berat. Bapak Ibu jamaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan singkat ini marilah kita mendalami salah satu penggalan dari zikir ini, yaitu aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Sebagai seorang muslim, kita harus dan bahkan wajib untuk meridhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Bahkan barang siapa yang tidak ridha Muhammad sebagai nabinya, maka dia tidak bisa dikatakan seorang muslim. Karena syarat untuk menjadi seorang muslim harus ridha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wa lam wa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah salah seorang dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, dan dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada agama yang aku bawa, tidak beriman kepadaku, maka dia adalah penghuni neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Seorang rasul terbaik yang mengemban risalah langit. Penutup para nabi dan rasul yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Yang dengan beliaulah Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari bobroknya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, menuju Islam yang indah, mudah, sempurna dan paripurna ini. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Quran surah At-Talaq ayat 11. Rasulullah SAW telah mengorbankan jiwanya, hartanya, dan segala hal yang beliau miliki untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi. Dan beliau ingin agar umatnya setelah beliau merasakan lezatnya dan manisnya Islam. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Terasa berat bagi beliau jika umatnya tidak beriman. Terasa berat bagi beliau hal-hal yang menyusahkan, memberatkan umatnya. Dan begitu juga beliau sangat sayang pada umatnya. Beliau semangat dalam menginginkan kebaikan bagi umatnya. Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, dari golongan manusia. Berat terasa olehnya penderitaanmu dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan
lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir untuk beriman serta ridha kepada Nabi SAW. Juga merupakan kewajiban bagi kita umat muslim, yaitu untuk mencintai Nabi SAW. Bahkan seseorang baru dikatakan sempurna imannya apabila ia mencintai Nabi SAW melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, bahkan harus melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi." Demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih ia cintai dibandingkan anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu datang sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari kami pernah bersama Nabi SAW dan beliau dalam keadaan memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kata Nabi SAW, "La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih kamu cintai dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang wahai Rasulullah, demi Allah, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-an ya Umar." Sekarang wahai Umar sudah benar. Sekarang sudah benar. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mencintai Rasulullah SAW dibandingkan ibu bapaknya, dibandingkan anak-anaknya, bahkan harus melebihi cintanya kepada Rasulullah SAW dibandingkan dirinya sendiri. Bahkan kecintaan kepada Nabi SAW akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang benar-benar tulus cintanya kepada Nabi SAW dari lubuk hatinya, maka akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Dan di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama Nabi SAW di surga Firdaus al-A'la. Dikarenakan Nabi SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, pahala yang begitu besar. Cinta kepada Nabi SAW akan menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Tentunya cinta tersebut bukan cinta di lisan, namun cinta yang direalisasikan dengan perbuatan. Bukan cinta palsu, namun cinta tulus dari lubuk hati kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mencintai Nabi SAW? Cara mencintai Nabi SAW dapat dilakukan dengan dua hal. Yang pertama dengan cinta di hati, yang kedua dengan cinta melalui perbuatan. Cinta di hati, yang pertama lakukan dengan mengenali perangai serta akhlak Nabi SAW. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana seorang bisa cinta kepada Nabi SAW sedangkan ia tidak mengenal siapa Nabi SAW? Maka seseorang yang ingin mencintai Nabi SAW dengan cinta yang benar-benar sesungguhnya, maka ia mau tak mau harus mempelajari sirah Nabi SAW, harus mempelajari perjalanan hidup Nabi SAW. Dia baca hadis-hadis Nabi SAW, dia pelajari bagaimana akhlak Nabi SAW. Kalau kita baca dan kita pelajari akhlak Nabi SAW, maka akan semakin menambah cinta kita kepada Nabi SAW. Kita akan takjub saat mengetahui bagaimana perangai beliau, akhlak beliau kepada istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, akhlak beliau kepada sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, bahkan akhlak beliau kepada musuh-musuhnya,
kepada tawanan perang, terhadap masyarakatnya, pembantunya, budaknya. Bagaimana tutur katanya, bagaimana rahmat dan kasih sayangnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mustahil seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengetahui bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa seluruh umur Nabi, seluruh usia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Sangat penuh dengan pelajaran dan ibrah bagi yang mempelajarinya. Maka saat kita mempelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin menambah cinta kita kepada Nabi SAW, insyaAllah. Cara mencintai Nabi SAW dengan hati yang kedua adalah mengenali jasa Nabi SAW, yaitu dengan mempelajari sirah Nabi SAW. Maka kita akan mendapati begitu besar jasa Nabi SAW kepada kita. Karena menurut kaidah, menurut logika, semakin besar jasa seseorang kepada kita, maka kita pun akan semakin mencintainya. Pertanyaan, kenapa kita bisa mencintai orang tua kita? Dikarenakan kita tahu pasti pengorbanan mereka membesarkan kita, melahirkan kita, bahkan merawat kita, mendidik kita dari kita masih bayi hingga sekarang. Mereka rela tak makan demi anaknya makan, rela tak tidur demi anaknya bisa tidur, demi bersusah payah rela menangis, yang penting anaknya bisa tertawa berbahagia. Maka seberapa besarkah jasa Nabi SAW kepada kita? Ingatlah jasa Nabi SAW kepada kita. Dengan jasa Nabi SAW kita dapat hidup di dunia dengan bahagia. Jika kita mencontoh bagaimana kehidupan Nabi SAW dalam setiap aspeknya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita mengenal sunnah-sunnah beliau, kita amalkan, maka kita akan merasakan indahnya dan lezatnya Islam. Dan belum lagi kalau kita menjalankan Islam sampai kita meninggal dunia, maka akan berbuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kenikmatannya ma la 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara min 'ala qalbin bashar. Yang kenikmatan surga tersebut tidak pernah dilihat oleh mata kepala, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terbesit di hati seorang manusia pun. Kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan kenikmatan tersebut. Dengan jasa ini lebih besar dibandingkan jasa kedua orang tua kita. Karena orang tua kita hanya menghidupi kita untuk kebahagiaan dunia. Namun Nabi SAW telah berkorban jiwa dan raganya untuk membuat kita bisa merasakan indahnya Islam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, mencintai Nabi SAW dengan amal perbuatan, yaitu yang pertama dengan taat kepada Nabi SAW. Karena merupakan suatu hal yang logis bahwasanya kita akan mentaati orang yang kita cintai. Sebagaimana seorang suami yang sangat mencintai istrinya, seorang suami yang sangat mencintai istrinya, di saat istrinya meminta dibelikan sesuatu, maka suami tersebut akan mentaatinya. Maka orang yang cinta kepada Nabi SAW pasti dia akan mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan dan menjauhi apa yang Nabi SAW larang. Begitu juga merupakan hal yang logis bahwasanya orang yang cinta kepada orang lain, dia akan berusaha meniru-niru, mencontoh orang yang dia cintai. Sebagaimana kita lihat orang-orang di luar sana yang cinta kepada pemain bola, kepada artis, ya. Mereka akan meniru gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, tendangannya, lirik-lirik lagunya. Mereka akan hafalkan. Bahkan mereka akan meniru suara-suara mereka. Ya. Maka seorang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka pastilah dia akan berusaha untuk meniru, mencontoh Nabi SAW. Ya. Gaya berpakaiannya, tutur katanya, akhlaknya, beribadahnya, dan semua aspek kehidupan Nabi SAW. Maka untuk menyempurnakan ittiba kita kepada Nabi SAW, untuk menyempurnakan
kita dalam meniru Nabi SAW, maka kita harus mengetahui beberapa konsekuensi bagi seorang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW. Maka yang pertama, mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya pengagungan, pemuliaan, peneladanan kepada Nabi SAW, dan mendahulukan sabda beliau dibandingkan perkataan manusia yang lainnya. Serta kita juga harus mengagungkan sunnah-sunnahnya. Contoh saat memakai sendal, semua orang mungkin tahu bahwasanya memakai sendal, ketika memakai sendal kita harus mendahulukan yang kanan lalu yang kiri. Namun sedikit yang mengetahui bahwasanya sunnah ketika melepas sendal adalah mendahulukan kaki yang kiri dibanding yang kanan. Sunnah yang simple, yang remeh. Namun ini sunnah Nabi SAW, maka kita amalkan. Dikarenakan kita cinta kepada Nabi SAW. Begitu juga saat isi rambut, saat bersuci, maka kita dahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Karena Rasulullah SAW yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Karena Nabi SAW sangat mencintai, sangat suka untuk mendahulukan yang kanan dalam bersisir, memakai sendal, bersuci, dan segala hal yang beliau pandang adalah perbuatan yang mulia. Maka yang kedua, konsekuensi yang kedua dari cinta kepada Nabi SAW adalah mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Allah memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah SAW, karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Di antaranya perintah untuk taat kepada Nabi SAW adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Terkadang pula Allah mengancam orang yang tidak mentaati Nabi SAW, orang yang mendurhakai Rasulullah SAW. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya orang-orang yang melanggar perintah Rasulullah SAW takut akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Allah juga menggambarkan bahwasanya pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah serta berharap akan kedatangan hari kiamat. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan, baik itu kabar masa lalu, masa sekarang atau yang akan datang. Karena Rasulullah SAW tidaklah berbicara menurut hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi SAW tidaklah berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan beliau berbicara menurut wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Konsekuensi yang keempat adalah menahan diri dari apa yang beliau larang dan beliau cegah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang telah diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, taatilah dia, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat keras hukumannya, Allah sangat pedih hukumannya. Yang kelima, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Dikarenakan agama sudah sempurna dan hukum asal ibadah adalah haram sampai datangnya dalil. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dikarenakan barang siapa yang tidak beribadah, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan selain tuntunan Nabi SAW, maka ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, taatilah aku. Contohlah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka di antara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkannya, dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya serta berjuang untuk membela sunnah tersebut dari orang-orang yang mengingkari serta mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, yang terakhir adalah bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan orang yang mencintai seseorang, maka dia akan banyak mengingat dan menyebut nama orang yang dia cintai. Maka sudah sepantasnya bagi kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW untuk banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Dikarenakan Allah Ta'ala pun memerintahkan kita, umat muslim, orang-orang yang beriman, untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa manfaat dari salawat. Di antaranya ada 40 sebenarnya. Cuman disebutkan 6 di antaranya. Yang pertama, salawat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi tentang firman Allah Taala di surah Al-Ahzab. Yang kedua, utamaan salawat yang kedua adalah mendapatkan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang bersalawat sekali untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang ketiga adalah diharapkan dikabulkannya doa apabila seseorang berdoa dan digandingkan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, salawat merupakan sebab seseorang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengucapkan salawat diiringi dengan permohonan kepada Allah agar memberikan wasilah kedudukan yang tinggi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Keutamaan yang kelima diantaranya adalah salawat merupakan sebab untuk diampuni segala dosa-dosa. Dan keutamaan yang terakhir yaitu salawat merupakan sebab Nabi SAW menjawab orang-orang yang mengucapkan salawat serta salam kepadanya. Di akhir perjumpaan kita pada tausiah singkat kali ini, marilah kita sama berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan cara sunnah Nabi SAW diantaranya adalah dengan melakukan zikir pagi dan petang. Dan tiada zikir tersebut adalah lafal zikir yang kita sebutkan tadi, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Dibaca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Begitu juga kita lafalkan mutlak, yaitu tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak terikat jumlah. Itu bebas mau dimanapun, kapanpun, dan berapapun jumlahnya, maka seorang bisa mengucapkan zikir ini. Dan balasannya adalah ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu datang dari diri ana pribadi dan dari syaitan la'natullah alaih. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Ikhlas, dan begitu juga jazakumullah khairan para jamaah Bapak Ibu berjamaah salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.